Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa kita bisa berkumpul lagi di sini, jauh di mata dekat di Zoom dalam perkuliahan Sistem Multimedia pertemuan ke-8 pada materi kompresi data. Sebelumnya, marilah kita berdoa sesuai agama dan keyakinan kita masing-masing agar perkuliahan hari ini diberkahi Tuhan Yang Maha Esa. Berdoa, saya persilakan. Baik, bisa diakhiri. Jadi teman-teman semua, setelah minggu kemarin teman-teman sudah melaksanakan UTS selama 2 minggu. Hari ini teman-teman akan mendapatkan materi baru, kelanjutan dari materi yang sudah disampaikan 2 minggu sebelumnya, yaitu materi tentang kompresi data multimedia. Langsung saja pada Bu Febri, saya persilakan. Monggo Ibu. Ya, baik. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Agung dan adik-adik sekalian. Saya izin share screen dulu untuk materi hari ini. Apakah sudah? Sudah Ibu. Sudah, Bu. Sudah ya. Oke. Ya. Baik, seperti yang sudah disampaikan Pak Agung bahwa kita hari ini akan mendiskusikan mengenai kompresi data, terutama seperti yang kita ketahui bahwa media di dalam sistem multimedia itu beragam ya, ada teks, audio, image, video gitu. Nah, untuk khusus hari ini saya hanya akan membahas mengenai kompresi data teks, sedangkan untuk media yang lain kita akan diskusikan di pertemuan-pertemuan berikutnya. Oke, nah sebelumnya kita perlu tahu dulu nih, yang kita pahami sebagai kompresi itu apa dulu. Coba adakah yang punya ide atau pendapat kompresi data itu apa sih? Mengecilkan ukuran suatu data mungkin, Bu. Mengecilkan ukuran suatu data. Nah, kalau kaitannya dengan data elektronik atau data digital, mengecilkannya itu seperti apa? Atau bagaimana sih mengecilkan data dalam bentuk digital itu? Apakah ditumbuk gitu ya sehingga kecil sekali, ataukah dipres sampai jadi lempengan seperti itu, atau harus diapakan kira-kira? Kalau kaitannya dengan data digital atau data yang akan kita diskusikan hari ini. Gimana? Menarik kah? Yang mana kira-kira? Ditumbuk, dilindas gitu sehingga jadi tipis gitu, atau seperti apa kira-kira? Ukuran gambarnya. Ya, siapa tadi? Rido. Rido, apa Rido gimana? Diperkecil ukuran gambarnya atau dikecilkan format pixelnya. Dikecilkan. Yang dikecilkan apa Rido? Kalau Ukuran digital gambar. itu. Kalau data Ukuran digital gambarnya. berarti yang dikecilkan apa? Ukuran gambar. Ukuran gambarnya. Iya. Semisal dari MB dikecilkan menjadi KB atau dari giga menjadi mega. Oke. Yang lain ada? Yang lain adakah yang mempunyai ide? Kita kumpulkan dulu ide-ide yang ada. Saya mungkin menggabungkan dari beberapa data menjadi satu bagian dengan ukuran yang sangat kecil. Menggabungkan dari beberapa data menjadi satu bagian dengan size yang lebih kecil.
Oke, size, ukuran gitu ya. Ya, dari 3 pendapat yang saya tangkap adalah bahwa kompresi itu memperkecil ya, memperkecil ukuran gitu. Sepakat semua ya, kompresi data adalah memperkecil ukuran. Nah, sekarang bagaimana konteks kalau kita bicara memperkecil data dalam konteks bentuk datanya itu digital. Oke, nanti kita akan diskusikan lebih lanjut. Nah, di sana ini kira-kira jelas enggak slide-nya? Bisa dibaca dengan jelas? Atau ukurannya terlalu kecil? Bisa ya? Atau nanti kalau kurang jelas, Anda bisa download di Spada. Iya, bahwa kompresi sendiri itu adalah memanfaatkan atau dalam arti mengecilkan. Yang dikecilkan apa sih gitu ya? Yang dikecilkan adalah ukuran datanya. Nah, di dalam kompresi ini sendiri itu merupakan satu proses untuk mengubah ya, diubah kumpulan data tersebut diubah menjadi bentuk kode atau dikodekan. Tujuannya untuk apa? Tujuannya adalah untuk menghemat kebutuhan tempat penyimpanan serta waktu untuk melakukan transmisi data. Jadi kalau ukurannya kecil, tempatnya juga kan jadi kecil gitu ya. Kalau tempatnya kecil, terus kemudian efeknya apa lagi kalau ukurannya kecil? Kalau ditransmisikan itu waktunya lebih cepat. Jadi keuntungannya ketika melakukan satu kompresi adalah menghemat tempat penyimpanan serta waktu untuk transmisi data. Nah, di dalam melakukan kompresi data ini ada aturan-aturan baku yang harus dipenuhi, baik itu oleh penerima ataupun oleh pengirim data tersebut. Karena kan intinya nanti akan dikodekan gitu ya, dikode. Jadi harus peka ya kalau dikode-kode temannya gitu. Kemudian aturan bakunya apa gitu ya? Aturan bakunya yaitu pada saat pengiriman data, hasil kompresi harus dapat dilakukan jika pihak pengirim serta yang melakukan kompresi atau penerima memiliki aturan yang sama di dalam hal kompresi data. Jadi algoritmanya harus sama. Ketika melakukan satu kompresi data, baik itu penerima ataupun pengirim itu harus menggunakan algoritma yang sama. Gitu ya. Yang kedua, pengirim harus menggunakan algoritma kompresi data yang sudah baku. Sudah baku itu artinya algoritmanya memang sudah valid gitu ya, sudah melakukan penelitian, pembuktian gitu. Jadi harus baku yang digunakan algoritmanya. Serta pihak penerima juga menggunakan teknik dekompresi data yang sama dengan pengirim sehingga data yang diterima dapat dibaca atau dilakukan decode kembali dengan benar. Di sana ada satu istilah dekompresi. Kalau tadi kompresi, sekarang dekompresi. Nah, dekompresi sendiri itu apa sebenarnya? Kalau kompresi sudah tahu ya, mengecilkan gitu. Kalau dekompresi itu kan sebaliknya sebenarnya kan ya, kompresi, dekompresi, coding, decoding gitu ya. Jadi artinya sendiri apa? Dekompresi itu. Kalau kompresi memperkecil, apakah dekompresi itu memperbesar? Gimana kira-kira? Yogi Ainur, ada ide nggak ya? Apa kira-kira dekompresi itu apa ya? Mungkin mengembangkan data, Bu, menjadi lebih banyak atau Gimana bisa. ya? Mungkin mengembangkan data menjadi lebih banyak atau besar. Mengembangkan ya, mengembangkan gitu. Kalau tadi dikecilkan, sekarang mau dikembangkan gitu ya.
Mungkin. Oke, menurut Yogi, dekompresi itu adalah mengembangkan data. Yang lain gimana yang lain? Cornelia, gimana Lia? Dekompresi itu sebenarnya apa kira-kira? Mungkin mengembalikan Menurut- struktur data. Mengembalikan? Mengembalikan struktur data. Karena kompresi Mengembalikan struktur data, dikembalikan kemana? kompresi mengubah menjadi lebih kecil, jadi mungkin dekompresi dikembalikan ke bentuk semula. Ya, dikembalikan ke bentuk semula. Ya, betul. Jadi artinya artinya dalam arti yang sebenarnya loh ya, kalau ukurannya pasti nanti akan kembali ke ukuran yang sama atau memperbesar ukuran. Tapi kan konteksnya bukan begitu ya. Konteksnya adalah untuk dekompresi adalah mengembalikan ke bentuknya semula. Bentuk semula itu kalau teks dikodekan, dikirimkan dalam bentuk bit misalnya 0101, maka ketika didekompresi dia akan menjadi teks kembali, misalnya A, B, C, dan seterusnya. Seperti itu ya, tentu saja dengan ukuran yang dari ukuran awalnya. Nah, tujuan kompresi sendiri itu apa? Tujuannya adalah merepresentasikan suatu data digital dengan sesedikit mungkin bit. Nah, ini yang tadi belum muncul. Sesedikit mungkin bit. Tadi kan saya tanya bagaimana sih melakukan kompresi atau memperkecil data digital begitu ya. Belum ada ide ya tadi ya. Nah, di sini disebutkan bahwa kompresi itu bertujuan untuk merepresentasikan itu menyajikan suatu data digital dengan jumlah bit yang sesedikit mungkin. Tetapi harus tetap mempertahankan kebutuhan minimum untuk membentuk kembali data aslinya. Walaupun diperkecil, tetapi dia ketika didekompresi itu harus tetap bisa dikembalikan seperti semula. Nah, selanjutnya adalah apa saja sih data yang yang bisa dikompresi atau yang bisa dilakukan proses kompresi gitu ya. Yang pertama adalah file teks. Kemudian ada file gambar, itu ada beberapa contoh, ada JPEG, PNG, kemudian kalau kurang jelas bisa dilihat di sana. Nah, ini jenis-jenis data yang bisa dilakukan proses kompresi, ada file teks, yang bentuknya biner, kemudian file gambar, JPEG, PNG, TIFF, dan seterusnya. Kemudian ada file audio dan file video. Dengan beberapa contoh file ekstensi dari hasil kompresi. Nah, selanjutnya, jenis kompresi data sendiri itu dikelompokkan menjadi dua. Yang pertama adalah kompresi berdasarkan penerimaan. Ini ada dibagi lagi. Jenisnya ada dialog mode, ada retrieval mode. Sedangkan kalau kita mengacu pada kompresi berdasarkan output, maka dibagi menjadi dua, yaitu kompresi lossless dan kompresi lossy. Lossless itu tidak ada yang hilang, tidak ada bit yang hilang atau data yang hilang, sedangkan lossy itu sebaliknya, ada beberapa data yang hilang. Tetapi walaupun ada beberapa data yang hilang, tidak mengubah bentuk atau istilahnya, tidak mengubah representasi atau penyajiannya. Selanjutnya adalah jenis kompresi berdasarkan penerimaan. Tadi sudah disebutkan bahwa ada dialog mode, di mana proses penerimaan data secara real time, misalnya yang kita lakukan nih, video conference, ini sebenarnya juga ada proses kompresinya. Gitu. Coba bayangkan saja kalau enggak, padahal video itu kan ukurannya besar ya. Kalau tidak, pasti tersendat-sendat nih, kita tidak bisa melihat wajah masing-masing dengan baik, gitu ya. Suara juga tidak bisa ditransmisikan dengan baik, mungkin tersendat-sendat, mungkin patah-patah, dan seterusnya. Nah, yang kedua adalah retrieval mode.
retrieval mode ini adalah proses penerimaan data yang tidak real time. Jadi untuk kompresi berdasarkan penerimaan dibagi menjadi dua, ada yang real time, ada yang unreal time atau tidak real time. Nah, kalau tidak real time ini bisa dilakukan fast forward ataupun bisa dilakukan rewind, dipercepat ataupun dikembalikan ke awal. Tapi kalau yang real time ya real time seperti ini gitu. Artinya kecuali direkam kan kita tidak bisa kembali ke waktu yang sebelumnya gitu ya kalau real time. Oke, next. Selanjutnya kalau ada pertanyaan bisa langsung ditanyakan ya, mengangkat tangan atau bisa diinterupsi. Kemudian kompresi berdasarkan output. Ada dua tadi, ada lossless dan lossy. Untuk lossless, hasil dekompresinya itu akan tepat sama persis dengan data sebelum dikompres. Sedangkan kalau kompresi lossy, ini ada beberapa bagian, ya, ada beberapa bagian data, beberapa bit yang hilang, tetapi ya persepsinya terhadap semantik data tetap sama. Artinya adalah walaupun dikompresi audio misalnya ataupun video misalnya, mungkin kualitasnya menurun ya, tetapi masih tetap bisa dilihat dan bisa didengar. Tetap bisa dilihat dan tetap bisa didengar. Kemudian selanjutnya ada beberapa contoh aplikasi kompresi, ada zip file, ada RAR file. Ini merupakan aplikasi-aplikasi yang berkaitan dengan kompresi. Saya kira Anda sudah sangat bersahabat ya dengan jenis-jenis atau ekstensi file zip dan RAR. Selanjutnya tentang kompresi data dengan jenis file teks. Ada beberapa jenis, ada beberapa algoritma, ada beberapa teknik yang bisa dilakukan atau yang digunakan. Ini saya hanya membahas 3 untuk kali ini, tetapi ada satu lagi metode yang sering digunakan untuk kompresi, itu RLE, Run Length Encode. Jadi mungkin nanti kalian bisa coba-coba cari ya di internet ya, RLE gitu. Kemudian untuk Huffman Code, ya, Huffman Code nanti ini adalah satu metode yang digunakan untuk memanfaatkan data. Kompresi Huffman mengubah simbol menjadi representasi beberapa byte tertentu yang panjang byte tersebut sesuai dengan prioritas kemunculan simbol. Semakin sering simbol, maka representasi simbolnya akan lebih pendek. Nah, untuk ini saya coba tunjukkan. Saya stop share dulu. Saya berpindah ke nah, ini sudah bisa dilihat. Sudah ya? Oke, jadi seperti yang saya sampaikan tadi, algoritma Huffman Code itu adalah satu algoritma yang menggunakan frekuensi kejadian pada karakter yang diberikan gitu. Dasarnya adalah itu. Jadi semakin sering maka dia akan mempunyai kode yang lebih pendek. Tetapi semakin jarang munculnya maka dia akan dikodekan lebih panjang. Kira-kira kenapa kok begitu? Karakter yang sering muncul itu akan dikodekan lebih pendek. Sedangkan karakter yang jarang muncul itu akan dikodekan lebih panjang. Kenapa kira-kira kok begitu? Ada yang punya ide nggak? Kira-kira kenapa? Kalau sering kok malah lebih pendek, kemudian sebaliknya lebih jarang itu lebih panjang. Kalau dikaitkan dengan kompresi ya, kompresi itu kan memperkecil begitu ya, memperkecil. Kemudian kalau dia sering muncul berarti kan akan sering ditransmisikan ya, ya enggak?
akan sering ditransmisikan, kemudian akan banyak membutuhkan tempat penyimpanan. Jadi kalau dia sering muncul, terus kemudian bayangkan saja kalau dia dikodekan panjang, maka dia akan memerlukan waktu yang lebih lama untuk transmisi dan memerlukan lebih banyak lagi tempat penyimpanan. Makanya yang lebih sering itu akan diberikan kode yang lebih pendek. Supaya apa? Supaya menghemat tempat. Dan kalau ditransmisikan bisa lebih cepat karena dia sering ada atau sering muncul. Oke. Selanjutnya adalah bagaimana ini dilakukan, gitu ya. Ada beberapa beberapa metode yang jenisnya ada beberapa ya. Untuk algoritma Huffman ada 2, ada fixed length code dan variable length code. Jadi mungkin Anda juga sudah punya bayangan kira-kira kalau fix itu bagaimana gitu ya. Namanya juga fix. Fix itu berarti tetap. Yang tetap apanya, Bu? Yang tetap itu jumlah bitnya. Jadi misalnya kita akan menggunakan algoritma Huffman code, tetapi yang fix, gitu ya. Yang fix berarti nanti nggak usah pakai bit, maka dia akan diberikan angka yang lebih kecil. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tetapi karena fix ini ya sama. Sama itu artinya akhirnya ini tidak memenuhi kaidah algoritma Huffman bahwa yang lebih sering maka dia akan dikodekan menjadi yang paling pendek atau yang paling kecil karena ini sama, ya. Kemudian sehingga ketika ada misalnya ada kata bet dikodekan sebagai 001 ini B, 002 untuk A-nya adalah 000, kemudian D-nya adalah 011. Apa? Sehingga kalau dikodekan, misalnya kita akan mengkodekan 100.000 karakter, maka kita akan membutuhkan 300.000 byte atau bit. Kenapa bisa 300.000? Dari mana ini angka 300.000? Masing-masing karakter punya 3 bit. Masing-masing karakternya punya 3 bit. Iya, betul. Jadi sehingga 100, karena kita punya 100 karakter yang mau kita kodekan, kalau satu karakter ada 3 bit, maka kita kalikan 3 nih, 100.000. Sehingga diperlukan 300.000 bit untuk 100.000 karakter. Ini kalau fixed length ya. Nah, karena ada terlalu tetap ya, artinya besar kan ini ukurannya gitu ya. Sehingga muncul ada lagi satu metode yang disebut dengan variable length code. Karena variabel seperti kalian kalau belajar algoritma, variabel itu adalah satu angka yang bisa berubah-ubah ya. Kalau variabel kan sesuai dengan inputan ya. Itu enggak? Ya, anggaplah begitu ya. Nanti kalau masih lupa baca lagi itu mata kuliahnya, materi-materinya. Nah, bagaimana melakukan variable length code untuk algoritma Huffman code ini? Kita menggunakan algoritma greedy untuk membentuk kode Huffman. Jadi kita buat dulu pohon Huffman-nya, kemudian diberi kode, baru kita bisa melakukan coding-nya. Yang pertama adalah baca semua karakter di dalam data untuk menghitung frekuensi kemunculan setiap karakter. Frekuensi atau prosentase. Nah, sekarang adakah yang tahu bagaimana menghitung frekuensi? Frekuensi kemunculan setiap karakter atau prosentase. Prosentase kemunculan suatu karakter. Menghitungnya bagaimana kira-kira? Jumlah karakter yang muncul dibagi dengan jumlah keseluruhan data.
data. Itu caranya untuk menghitung frekuensi atau persentase. Nah, setelah diperoleh persentasenya, maka kita akan pada step berikutnya, setiap karakter penyusun data dinyatakan sebagai pohon bersimpul tunggal, kasih lingkaran-lingkaran gitu ya masing-masing. Kemudian setiap simpul akan di-assign sesuai dengan frekuensi kemunculan karakter tersebut. Kemudian diurutkan ya, diurutkan dari kecil ke besar. Kemudian menggabungkan dua buah pohon yang mempunyai frekuensi terkecil pada akar. Kemudian akar yang mempunyai frekuensi merupakan jumlah dari frekuensi dua buah pohon penyusunnya. Ulangi langkah 2 sampai tersisa hanya satu buah pohon Huffman. Ini ada salah satu contoh, contohnya sama ini dengan yang fix tadi ini ya variabelnya. Huruf A mempunyai frekuensi 45 atau persentasenya 45%. B13, C12, D16, E9, dan F5. Ini tidak harus seperti ini ya, tergantung pada naskah kalian atau pada soal. Kemudian, yang pertama, kalian lakukan mengurutkan angka-angka tersebut beserta hurufnya, mulai dari yang paling kecil ke yang paling besar. Ini diperhatikan ya, nanti supaya ketika ada soal, ada tugas, itu kalian bisa mengerjakan. Setelah diurutkan, kemudian kita cari nih, yang paling kecil dari deretan ini yang mana? Ambil dua yang paling kecil, kemudian gabungkan. Mana yang paling kecil? Ini yang nomor 1, baris 1 ini. Kelihatan kan? Dari sederet ini, yang paling kecil mana? Dua paling kecil yang mana? F sama E. 45. F dan E. 5 dan 9. 5 dan 9 kita gabungkan. 5 ditambah 9 sama dengan 14. Sehingga ini ada 14, 12, 13, 16, 45. Karena 12 itu lebih kecil dari 14 dan 13 juga lebih kecil dari 14, maka kita geser ke sana. Jadi ini pohon pertama. C12 digeser ke sini ya, 13 geser ke sini. Nah, 14-nya di sini. 14 hasil dari mana? 14 itu hasil dari 5 dan 9. 16 tetap, 45 tetap. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Tidak? Kita lanjutkan. Dari yang nomor 2 ini, 2 yang paling kecil yang mana? Dua simpel yang paling kecil yang mana? C sama B. C dan B, 12 dan 13 kita gabungkan. 12 ditambah 13 sama dengan 25. Karena 25 ini lebih besar dari 14 dan 16, maka digeser. Jadi 14 di sana, 16 di sana, 25, di mana 25 ini gabungan 12 dan 13 berada di sana. Nah, simpul-simpul pembentuknya ini harus tetap mengikuti. Gitu ya. Kemudian mana lagi nih? Nomor 3 ini yang bisa kita gabungkan yang mana? Faruh, Naufal. Silahkan dijawab. Dari nomor 3 ini, yang mana yang bisa kita gabungkan? Dua simpel yang paling kecil yang bisa kita gabungkan yang mana? Faruh ada? Faruh Naufal ada? Ada Bu. Ya, silakan.
Sulit toh? Apakah sulit menentukan 14, 16. orang jawab gitu aja lo kok susah. Kan kamu tinggal lihat toh di sini yang paling kecil yang mana nih, yang urutan yang nomor 3 Iya, nih Bu. lo. 14 ditambah 16 berapa? 30. 30. Sehingga sekarang urutannya bagaimana? Kenapa, Bu? Urutannya sekarang menjadi bagaimana? Empat lima, 30, CB, FE, 25. Oh, 25, 30, 45. Ya, 25, 30, 45. 45. Ya. 25, 30, 45. Nah, ini dua yang paling kecil kita gabungkan juga. Mana yang kita bisa gabungkan? 30, 25, 30. Oke, 25 ditambah 30 berapa? 55. 55. Nah, sekarang urutan berikutnya bagaimana? 55, 45. 45, 45, 55. Ya, 45, 55. Gitu ya. Iya, Bu. 45, 55. Di sini 45, di sini 55. Ini sesuai dengan hurufnya juga mengikuti ya, sehingga apakah ada lagi nih yang belum digabung? Tidak ada, sehingga inilah pohon Huffman-nya. Kita sudah punya pohon Huffman. Apakah ini sudah selesai? Belum, jangan sedih, ini belum selesai. Kita harus berikan kode. Yang sebelah kiri kita beri 0, yang sebelah kanan, cabang kanan kita beri angka 1. 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1. Ini ya. Setelah ini baru kita kodekan ini. A itu kodenya 0, ini kita baca. Kemudian B 101, kemudian C 001, kemudian E 1011 dan seterusnya. Sehingga kita punya data ya setelah kita membuat pohon Huffman-nya, kita mempunyai kode untuk 45 untuk huruf A itu 0, huruf B 101, kemudian C adalah 100, D adalah 111, E 1101 dan F 1100. Ini adalah kodenya. Nah, di sini baru kita bisa lihat bahwa yang paling sering muncul itu mempunyai bit yang paling kecil. Bitnya 1 yang paling sering muncul. Jadi angka yang paling besar itu akan mempunyai jumlah bit yang justru lebih atau sangat kecil atau paling kecil. Nah, sebaliknya yang E dan F di mana angka frekuensinya adalah 9% dan 5% itu mempunyai jumlah bit sebanyak 4 bit atau lebih besar. Di sini ada pertanyaan? Silakan. Sudah? Oke, kalau tidak sekarang berapa banyak bit yang diperlukan untuk melakukan proses coding sebanyak 100 karakter. Tinggal ini aja 0,45 itu 45% itu kalau angka desimalnya 0,45 ya. Dikalikan 1 ini apa kira-kira? Jumlah bit. Ya, jumlah bitnya. Jumlah bitnya 1, ini loh hanya 1.
Terus kemudian yang B sekarang 0,13 dikalikan 3. Karena apa? Jumlah bitnya 3, 101. Ditambah lagi untuk C, D, E, dan F, kemudian kalikan dengan 100. Sehingga diperoleh angka 224.000 bit untuk melakukan atau untuk transmisikan 100.000 karakter. Untuk mengkodekan 100.000 karakter diperlukan 224.000 bit. Nah, padahal tadi ketika kita menggunakan fixed length dengan jumlah bit 3, maka yang kita butuhkan 300.000 ya, kalau nggak salah ya. Sehingga kita akan ada nisbah pemampatannya sekian angkanya. 300.000 dikurangi 224 dibagi 300.000 dikalikan dengan 100 sama dengan 25,3%. Ini jumlah atau besaran pemampatannya. Nah, apakah dari penjelasan yang saya sudah berikan ada yang ditanyakan berkaitan dengan algoritma Huffman code? Jadi yang pertama ketika ada soal, coba kodekan dengan menggunakan algoritma Huffman code kalimat berikut, gitu ya. Apa dulu yang kalian harus lakukan? Mencari persentase. Ya, betul ya. Mencari nilai prosentasinya masing-masing karakter. Bagaimana mencari nilai prosentasinya, Lia? Jumlah karakter yang muncul dibagi jumlah total karakter. Ya, betul. Jumlah karakter yang muncul dibagi jumlah total data. Itu dulu ya yang dicari. Kemudian setelah itu apa langkah berikutnya kira-kira? Langkah kedua? Tentukan 2 terkecil. Ya, mengurutkan dulu, Lia. Diurutkan dulu. Ya, diurutkan dulu mulai dari yang terkecil sampai yang ke terbesar. Setelah itu baru menjumlahkan 2 simpul terkecil di sebelah kiri ya, karena kita kan mengurutkannya increase ya. Jadi meningkat gitu ya, dari kecil ke besar. Sehingga pasti yang paling kiri, 2 paling kiri ini yang paling kecil. Itu dilakukan terus sampai terbentuk satu pohon. Setelah itu, setelah dibentuk satu pohon, apa yang harus kita lakukan? Memberikan nilai. Memberikan kode ya, nilai untuk cabang sebelah kiri 0, cabang sebelah kanan adalah 1. Ya, saya kira setelah itu baru bisa dibaca ya, kode di leaf-nya atau di daun ini bisa dibaca kodenya. Oke, saya kira sudah jelas yang sudah ada yang bisa menjelaskan secara benar. Selanjutnya adalah kalau tidak ada yang ditanyakan, saya akan melanjutkan ke materi mengenai, nanti ini bisa dipelajari lagi ya. Metode yang kedua. Metode kedua disebut dengan Lempel-Sidwell. Ini sebenarnya adalah penemunya ya, penemu algoritmanya. Nah, misalnya ya, ini pada algoritma LZW ini menggunakan teknik adaptif. Ada 2 metode juga, ada 2 jenis juga untuk LZW. Untuk yang Huffman tadi juga ada 2, ada yang fixed length, ada yang variable length. Nah, untuk LZW juga begitu. Ada yang statik, ada yang adaptif. Kalau statik itu ya pasti, sudah pasti ya. Artinya misalnya A dikodekan dengan 1, B 2, C 3, dan seterusnya. Itu akan selalu seperti itu. Tetapi kalau untuk yang adaptif, itu disesuaikan dengan data yang dimiliki. Jadi tidak selalu sama. Ya, kodenya tidak selalu sama. Nah, saya tidak akan membahas yang statik karena kalau statik mudah, kita tinggal bikin kamus aja gitu loh.
bikin kamus aja, misalnya Ditunggu sebentar ya, sepertinya terjadi kendala jaringan. Silakan ditunggu sebentar. Monggo Bu Febri, masih termute. oke, ya kayaknya ada gangguan di jaringan. Saya lanjutkan ya. Saya lanjutkan berkaitan dengan LZW. Bisa kita langsung aja. Oh, sebelum ke sini ini dulu nah. Ini dulu. Nih ya. Jadi digunakan teknik adaptif yang berbasiskan kamus. Ini di sebelumnya sudah ada ditemukan metodenya, yaitu LZ77 dan 78, dikembangkan oleh Jacob Schiff, Abraham Lempel tahun 77 dan 78, kemudian dikembangkan lagi, disempurnakan oleh Terry Welch pada tahun 84. Ini biasanya sering digunakan pada OS Unix, terus kemudian extension GIF dan beberapa ekstensi yang lain. Nah, algoritma kompresi LZW ini bekerja dengan menggunakan algoritma seperti ini. Bisa kalian perhatikan. Jadi ada begin, S sama dengan next input karakter. Selama belum end of file, maka kondisi ini dilakukan. Jika kondisinya S dan C itu ada di dalam kamus, maka S sama dengan S ditambah C. Nah, kalau tidak, maka kondisi yang ini yang dilakukan, kondisi yang di bawahnya yang dilakukan. Nah, kemudian ada contoh, ya, ada contoh, misalnya ABC ini dikodekan, sudah dikodekan gitu ya, dikodekan menjadi 1, 2, 3. Jadi selama ada huruf A, B, C, maka kodenya adalah 1, 2, 3 ini. Nah, kemudian ada soal, datanya adalah A, B, dan seterusnya. Nah, ini akan kita cari, kita kodekan, atau kita lakukan kompresi dengan menggunakan algoritma LZW. Coba kita ini kan sama-sama, kita coba kerjakan sama-sama ya. Ini apakah sudah bisa dilihat file Excel saya? Sudah ya? Oke. Tadi sudah di soal sudah diberikan inisialisasi bahwa
string ABC itu diberi kode 1, 2, 3. Nah, selanjutnya kita masuk ke algoritma. S sama dengan next input karakter. Kita kolom S itu yang mana sih? Kolom S ini. Kemudian karakter pertama yang kita masukkan adalah A. Supaya agak lebih besar. Ya. Oke, A sama dengan S sama dengan karakter pertama. Kita beri tanda ini supaya kita tidak gunakan lagi. Kemudian coba sama-sama ya. Ini sudah pada belajar algoritma pemrograman ya. Saya kira sudah bisalah merepresentasikan atau mengimplementasikan ini ke dalam perhitungan Excel atau simulasi Excel. Nah, yang pertama adalah C sama dengan next input karakter. Next input karakternya berarti apa ini? C-nya apa nilainya? B. Nilainya adalah B ya. Next karakternya kan ini. Next karakter dari A adalah B. Kemudian kita ada pengujian nih, di sini ada kondisi apakah S ditambah C ada di dalam dictionary. Kamus itu yang dimaksud kamus ini ya, string ini ya. String ini adalah kamusnya atau karakter yang dibentuk. Apakah S ditambah C itu sudah ada di dalam di dalam kamus? S ditambah C berarti AB ya. Apakah AB sudah ada di dalam kamus? Ada. Ada? Yakin ada? Yang ada kan hanya A, B, dan C saja. AB mana ada AB ini? Belum ya, nggak ada nih AB mana AB. Yang ada kan hanya A, B, C saja. Ini kan AB. S ditambah C. Kalau string itu kan bisa dijumlah ya. AB kan nggak ada. Berarti kalau tidak ada, kita tidak gunakan kondisi yang ini, tetapi kita gunakan kondisi yang di bawahnya. Nah, kalau kita gunakan kondisi di bawah, maka output ya, output the code for S. Jadi output ini merupakan kode dari S. S-nya mana? S-nya adalah A. Kodenya A adalah 1, kita masukkan ke dalam output. Setelah itu, add string S plus C, tambahkan di sini stringnya AB ya, dengan kode yang baru. Kode baru berapa ini? Sudah ada 3, kita punya bikin kode baru 4. Nah, selanjutnya S sama dengan C. S sama dengan C. C-nya adalah B, berarti di sini B. Kemudian kita gunakan B, ini sudah, kita beri tanda. Selanjutnya, C sama dengan next input karakter. Next input karakternya apa ini berarti? A. Alasan. Oke, kita cek lagi. Apakah S dan C sudah ada di dalam dictionary? BA, apakah sudah ada? Tidak ada. Belum ya, kalau belum kita gunakan lagi yang di bawah. Kemudian apa yang harus kita lakukan? Memberi nilai output dengan kode pada S. Kode S adalah B, kodenya 2, kita masukkan di sana 2. Kemudian tambahkan di sini BA, beri kode baru 5. Sudah? Setelah sudah, S sama dengan C. Ini S sama dengan C, A.
Ini A-nya kita beri tanda supaya kita tidak gunakan lagi. Tetangganya A siapa? Tetangganya A ternyata B. Nah, sekarang apakah AB ada di dalam dictionary? Di dalam kamus apakah AB sudah ada? Ada. Ada. Karena sudah ada, maka yang kita gunakan adalah yang di atas, kondisi di atas. Jika S ditambah C ada di dalam kamus, maka S sama dengan S ditambah C. S sama dengan S ditambah C berarti AB. Ya, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 ini sudah kita sudah masukkan ini. Kemudian selanjutnya tetangganya mana tetangganya? Huruf apa tetangganya? B. Huruf B. B. Oke, sekarang bagaimana? Coba kalian yang ngisi. Ayo. Berdasarkan yang saya berikan contoh. Apa isinya? Saya tinggal ngetik. B ada di dalam dictionary. Terus? Output sama dengan 4. Outputnya 4. Output sama dengan 4. 4. Kemudian ini kita beri ABB. Kita Kasih bikin 6. kode baru. Ya. Ya. Seperti ini? Ya. Oke. Kemudian S sama dengan B. C. B. Berarti ini kita beri tanda gini ya. Tetangganya A. Terus? Tetangganya A. Tetangganya A. Outputnya 5. Terus? Disamakan dengan dictionary dulu. Ada. BA-nya ada enggak? Ada. BA-nya ada kan ini? Kan Ada, sudah ada iya. BA. Kalau sudah ada BA berarti S sama dengan S ditambah C. Ini. Ya. Ini sudah kita beri tanda kuning. Next. Tetangganya apa tetangganya? B. B. Terus apakah BAB ada? Belum ada. Apakah Anda sudah BAB? Enggak ada. BAB ada? Tidak ada. Ada. Kalau tidak berarti kita gunakan ini ya. Ya. Nah, kemudian BA berapa kodenya? 5. Ini kita tambahkan BAB, kodenya menjadi 7. Terus di sini sama dengan B. B. Tetangganya Ini sudah C. ini ditandai ya. Tetangganya adalah C. Terus apakah BC ada? C tidak. BC tidak ada, berarti kita menggunakan ini ya. BC tidak ada, kemudian outputnya apa? 6. 2. B ya. Oh iya sih. Di BC, kodenya jadi 8. Terus C sama S sama dengan C. Berarti nilainya adalah C. C ini kita beri tanda kuning supaya kita tidak gunakan lagi. Tetangganya apa? A. A. Apakah CA ada? Tidak. Tidak. Tidak ada. Kalau tidak berarti kita gunakan yang ini ya, yang di kondisi yang di bawah. 3. Ini apa? CA. 3. CA. CA 9. 9. Terus A. Punya A. Tetangganya B. Oke. Ada.
Ada, berarti kalau ada bagaimana? Selanjutnya B. AB, Iya. AB. A, A Ini lanjut sudah ya. B. tangannya A, Namanya A. Terus outputnya 4, Output B. 4. outputnya 4. 4. Terus di sini ABA. ABA. ini 10. udah. Terus ini A. Ini kita sudah masukkan. Kemudian ini apa? B. B. AB apakah ada? Ada. Ya, kalau ada berarti di sini AB. B. Terus ini kita beri tanda ulang. Kemudian ini Tetangganya B. ya B. Apakah B ada? ABB. ABB ada? Ada. Ada ya. Ada berarti di sini A. BB. AB. Tetangganya Ini sudah. B. A. Ini kan sudah. Ini di dulu. Tangganya adalah A. apakah ABBA ada? tidak ABB. ada, Tidak ada. Karena tidak ada maka outputnya ABB adalah 6. 6. 6. Kemudian kita di sini tulis ABBA, kodenya 11. Ya. Kemudian S-nya kita jadikan nilai C. Karena ini ada lagi enggak? Ini sudah selesai kan ya? Ada lagi enggak? Enggak ada ya. Enggak ada, artinya ini adalah end of file. Ini sudah end of file. Sehingga kita berhenti, kita beri kode 1 karena A adalah kodenya 1. Kita sudah memperoleh kode dari ABBA dan seterusnya tadi adalah 1, 2, 4, 5, 2, 3, 4, 6, 1. Jadi yang disebut kodenya adalah outputnya ini, bukan kodenya ini, gitu ya. Hasilnya adalah output ini. Oke, ada yang ditanyakan? Sebelum ke algoritma yang paling akhir. Silakan ditanyakan kalau ada yang kurang jelas. Bisa mengikuti semua ya. Saya kira tadi sudah lancar menjawab. Jadi saya pikir sudah mudah kok, enggak sulit gitu. Asalkan kalian mengikuti apa yang dijelaskan gitu, tidak akan menjadi permasalahan. Oke, kalau tidak, mungkin suara saya agak kurang jelas karena sangat hujan ya, hujan deras di sini. Kita lanjutkan satu metode lagi berkaitan dengan kompresi teks, yaitu arithmetic coding. Ini merupakan arithmetic coding menggantikan suatu deret simbol input dalam suatu file data dengan sebuah bilangan menggunakan proses aritmatika atau proses perhitungan gitu ya. Deret itu kan aritmatika ya kalau kalian belajar di SMA dulu. Semakin panjang dan semakin kompleks pesan yang dikodekan, maka akan semakin banyak bit yang diperlukan untuk proses kompresi. Nah, output dari arithmetic coding ini adalah satu angka yang lebih kecil dari 1 dan lebih besar atau sama dengan 0. Jadi angkanya antara 0 sampai 1. Tidak lebih besar dari 1, tetapi tidak lebih kecil dari 0. Jadi antara 0 sampai 1. Itu ya hasil codingnya nanti. Angka ini secara unik dapat didekompresikan sehingga menghasilkan deretan simbol yang dipakai untuk menghasilkan angka. Nah, caranya bagaimana? Caranya
Untuk menghasilkan angka, tiap simbol akan dilakukan encoding, diberi satu set nilai probabilitas. Jadi misalnya nih contoh salah satu ada kata telematika gitu ya. Ini akan di-encode, dicari nilai probabilitasnya. Langkah pertama, kalian harus membuat tabel probabilitas seperti ini. Tadi sudah tahu ya, tadi Lia juga sudah memberikan penjelasan bahwa bagaimana mencari frekuensi atau probabilitas dari sebuah karakter, gitu ya. Jadi kenapa nilai karakter probabilitas dari karakter A adalah 2/10? Karena nilai A muncul 2 kali pada kata telematika, gitu ya. Kalau kalian hitung, telematika itu terdiri dari 10 karakter. Sampai di sini paham semua ya? Paham. Bagaimana? Izin memotong, Bu. Itu kan telematika. Nah, itu kenapa kok gak urut, Bu? Kok A, E, I, K, L, M, N, T? Kenapa gak T urut gitu? Ini kan untuk mempermudah ya, karakter itu kan dimulai dari A, E, I, K, L, M, T, supaya tidak ada karakter atau huruf yang tertinggal untuk dihitung. Gitu. Iya. Gitu ya. Setelah Anda sudah memperoleh tabel probabilitas, berikutnya yang kalian harus buat adalah tabel ring simbol. Ring simbol itu apa? Ring simbol itu adalah, ring itu kan batas ya, ada batas bawah dan batas atas. Nah, bagaimana menentukan batas atas dan batas bawah? Ini juga berdasarkan nilai probabilitas. Jadi kalau probabilitasnya panjang, maka ringnya juga besar. Kalian coba lihat di huruf A, itu adalah 2/10. Gitu ya. 2/10, maka ringnya adalah antara 0,00 sampai 0,20. Nah, ring ini itu antara 0 sampai 1 saja. Gitu ya. Jadi nanti harus dibuat tabelnya, ringnya itu antara 0 sampai 1. E juga demikian. Terus kemudian I, karena I probabilitasnya kan kecil tuh, 1/10. Maka ringnya juga kecil, dari 0,40 sampai 0,50, hanya 10 saja. Bandingkan dengan yang A dan E, 0 sampai 0,20, 0,20 sampai 0,40. Itu kan ring batasnya ya. Ringnya kan 20, sedangkan yang nilainya 1/10, maka nilainya juga ringnya juga hanya 10/10 atau 1/1. Sampai di sini paham membuat ring? Yogi, aman? Paham? Paham, Bu. Oke, Lia. Ya, Bu, berarti diurut ya, Bu. Misalnya yang pertama ada 0,2, selanjutnya diurut tapi sesuai dengan nilai probabilitas. Iya, iya, betul, diurut. Mulai dari angka 0 sampai angka 1 gitu ya. Oke, makasih, Bu. Ya. Oke, yang lain? Ada pertanyaan? Tidak? Kalau tidak, saya lanjutkan. Setelah Anda mempunyai ring ini, maka kita akan masuk ke algoritmanya. Nah, algoritmanya bagaimana? Algoritmanya adalah seperti ini. Diinisialisasi, nilai low-nya adalah 0,0, nilai high-nya adalah 1,0. Selama simbol input itu masih ada, maka lakukan proses ini. Ambil simbol input, hitung nilai CR, hitung nilai high, hitung nilai low, sampai selesai karakternya. Setelah selesai, baru kalian ambil nilai low yang paling terakhir. Ini yang akan menjadi hasil
pengkodean. Contoh ya. Contoh. Kita kembali ke telematika. Pertama kita ambil karakter T. Sudah di set ini ya tadi ya. Low-nya 0,0, height-nya 1,0, kemudian lakukan perulangan. While do itu kan perulangan ya. Lakukan perulangan sampai inputnya tidak ada. Ya, selama masih ada maka lakukan perulangan. Kita ambil karakter T karena telematika gitu ya. T yang pertama. Nilai CR-nya berapa? Nilai CR-nya adalah high dikurangi low. Nah, di awal tadi sudah di-set nilai high dan low-nya adalah 0,0 dan 1,0. Sehingga nilai CR untuk yang pertama itu adalah 1,0. Ini. Bikin tabel seperti ini ya, lebih mudah nanti kalian. Ini inisialisasinya, low-nya 0,0, high-nya 1,0, nilai CR-nya 1,0. Oke, aman? Selanjutnya kita ambil nilai T. Huruf C, T. Huruf T, nilai CR-nya adalah 1 min 0, sama dengan 1. Jadi yang dipakai CR-nya adalah CR yang sebelumnya ya. CR sebelumnya ini, bukan CR-nya huruf T, tetapi CR sebelumnya. Nilai high rank-nya atau high rank untuk huruf T adalah 1. Ini bisa kalian lihat di sini. Nih. Kursor saya apakah bisa terlihat? Bisa ya? Rank high untuk huruf T adalah 1. Low-nya adalah 0,8. Kita tinggal masukkan di sana. Dengan menggunakan rumus ini ya, high sama dengan low ditambah CR dikali high rank. High sama dengan 0,00, kok 0,00 Bu? Ini low yang mana? Ini low yang ini. Yang baris sebelum angka T. Huruf T, sorry. Ya, kalikan dengan CR, CR-nya berapa? CR-nya 1, kemudian dikalikan dengan 1 sama dengan 1. Kemudian nilai low-nya juga demikian, 0,0 ditambah CR1 ditambah dengan 1 kali 0,8 sama dengan 0,8. Ini masukkan ke tabel. Low-nya 0,8 untuk huruf T, high-nya adalah 1. Ada pertanyaan? Contoh kedua. Contoh kedua adalah huruf E. Ya, nilai CR-nya berapa? Nilai CR-nya adalah 1 dikurangi 0,8 sehingga CR-nya adalah 0,2. Jadi yang diambil adalah CR dari huruf sebelumnya ya. Kalau kita mau menghitung nilai E, maka yang digunakan CR untuk huruf T, yang di satu baris di huruf T. Sehingga di sana nanti akan dimasukkan angka 0,8. 0,8 diperoleh dari mana? Dari T. Ya, dari T. Jadi low-nya huruf T ini loh. Ini kan 0,8. Ya, ditambah dengan CR. CR-nya berapa? CR huruf T berapa? 0,2. Dikalikan dengan nilai high pada huruf E. Berapa? High-nya 0,4. Ini. Sama dengan 0,88.
low-nya juga demikian. CR 0,2 dikalikan dengan 0,2, low-nya untuk huruf G. Sehingga sama dengan 0,84. Ini demikian seterusnya sampai selesai, sampai huruf A. Ya. Kemudian setelah selesai diperoleh perhitungan bahwa low pada karakter terakhir adalah 0,865. Nah, inilah hasil dari pengkodean pesan atau kalimat telematika yang akan dikirimkan nanti ya ini 0,865 sekian. Oke, ada yang ditanyakan? Silakan. Nanti ini dicoba ya, sambil tek-tek nih dicoba semua. LEMATIK, ini kalian hitung manual, dihitung ininya ya, supaya kalian nanti lebih lebih bisa memahami gitu. Jadi kalau misalnya nanti ada soal latihan gitu, coba kalian kompresikan atau coba cari kodenya gitu ya. Cari kodenya dengan menggunakan algoritma aritmatika encoding kalimat informatika misalnya. Nah, kalian harus bisa menguraikan uraiannya seperti ini. Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan, demikian Pak Agung yang saya bisa sampaikan. Mungkin Pak Dedi dan Pak Agung ada tambahan, monggo silakan. Baik, terima kasih Bu Febri. Mungkin ada tambahan dari Pak Dedi, monggo saya persilakan Bapak. Belum ada Pak Agung. Ya, bagaimana? Belum ada. Oh, belum ada. Oke. Jadi sebelumnya mungkin saya tanyakan lagi kepada teman-teman semua, apakah ada yang ingin ditanyakan dari materi hari ini? Mudah sebenarnya ya, ini kalau kalian ngikutin itu gampang. Jadi materinya ini benar-benar gampang, tapi memang kelihatannya kok kayak ribet ya Bu ya, kok ribet ya Pak ya. Memang kayaknya ribet, tapi kalau sudah dihitung, kita ikut menghitung sebenarnya tidak susah ya Bu ya. Ya, makanya tadi ini saya berikan simulasi itu supaya tahu gitu ya caranya bagaimana sih. Jadi memang harus mengikuti, kalau enggak ditinggal kemana-mana ya tentu saja akan kalian resikonya belajar sendiri, pahami sendiri. Jadi teman-teman sekarang pasti sudah bisa membayangkan ya bagaimana kalau misalkan kita menyimpan tugas kita di file Microsoft Word, itu yang dilakukan Microsoft Word di balik layar itu apa saja, bagaimana mengkodingkan file teks itu seperti apa. Belum kalau formattingnya ditulis dicetak tebal, dicetak miring dan kawan-kawan, itu pasti sudah sangat pusing sekali. Tadi saya lihat ada mahasiswa sampai pegang kepala gini tadi saya lihat. Tadi ada yang sampai pegang kepala. Oh gitu ya. Ada yang saya nggak sempat ngamati saya. Tadi saya kelihatan di sini. Oke, nggak apa-apa karena memang materi baru ya. Jadi teman-teman silakan nanti dipelajari lagi. Mungkin tambahan dari saya cuma satu. Jadi seperti kontrak kuliah yang sudah disampaikan di awal semester, teman-teman semua nanti di akhir semester sebelum UAS akan ada yang namanya presentasi tugas besar. Nah, selama satu semester ini atau berarti sisa berapa minggu ini ya, teman-teman silakan mengerjakan tugas akhirnya. Nah, untuk minggu ini teman-teman silakan diskusikan bersama teman-teman satu kelompoknya kira-kira mau membuat apa. Jadi untuk minggu ini tugasnya hanya berdiskusi saja, kira-kira kita mau bikin apa nih guys, kayak gitu ya, ditanyakan sama teman-teman satu kelompoknya. Boleh pilih salah satu daripada salah dua. Jadi bisa salah duanya adalah yang pertama video iklan layanan masyarakat, dan yang kedua adalah media pembelajaran. Untuk persyaratannya silakan dicari, silakan dicek di kontrak perkuliahan dulu, di Spada awal-awal dulu ada.
Jadi silakan didiskusikan kalau mau bikin video apa yang akan divideokan. Kemudian kalau mau bikin media pembelajaran, kira-kira materinya apa yang mau dijadikan media pembelajaran seperti itu. Teman-teman tidak usah khawatir kalau video kayaknya masih praktikum video ya ini ya Bu Febri ya. Sekarang sedang editing video. Kemudian untuk media pembelajaran akan dilaksanakan mulai praktikum ke-6 ke-7 ya Bu Febri ya. Saya lupa. Ke-7 kalau tidak salah. Nanti akan diajarin mulai dari dasar Flash, kemudian sampai nanti Twin, Action Script, sampai nanti akhirnya membuat media pembelajaran seperti itu. Gitu teman-teman, ada yang mau ditanyakan dulu mungkin? Oke, silakan. Saya mau bertanya, Pak. Iya. Berarti itu presentasinya sebelum UAS? Ya, sebelum UAS. Nanti akan ada pemberitahuan dari kami. Kira-kira nanti, biasanya sih kalau UAS minggu depan berarti seminggu sebelumnya. Biasanya gitu. Terus saran dari kami, selesai tidak selesai, apapun hasilnya, tetap ikut presentasi ya. Jadi silakan nanti apapun hasilnya tetap nanti presentasi, karena yang kami nilai tidak hanya hasilnya, tapi prosesnya juga akan kami nilai seperti itu. Karena bercermin dari tahun kemarin ya Bu Febri, ada yang menghilang, tiba-tiba menghilang. Hanya karena mungkin produknya belum jadi mereka takut, padahal belum jadi pun tetap kami nilai, walaupun memang nilainya akan beda dengan teman-teman yang sudah jadi ya, seperti itu. Mungkin itu aja. Ada lagi yang mau ditanyakan? Yang lain mungkin? Untuk video layanan masyarakatnya boleh, bisa misalkan mau mengambil tema budaya hidup bersih, budaya bahaya merokok, bahaya narkoba, kemudian atau mungkin membuang sampah pada tempatnya, membuang mantan pada tempatnya, seperti itu. Jadi gitu ya, teman-teman silakan cari. Kemudian kalau media pembelajaran, kira-kira mata pelajaran apa, materinya apa saja, sumbernya dari buku apa, seperti itu. Gitu. Mungkin ada tambahan dari Bu Febri dan Pak Dedi, monggo Bapak Ibu. Ya, sedikit dari saya Pak Agung berkaitan dengan tugas besar. Segera dikerjakan ya, nanti siapa tahu minggu ke 10 atau minggu ke 9, 10 atau 11 nanti kami adakan presentasi untuk progres. Jadi sebaiknya harus segera dicicil supaya nanti ketika presentasi pertamanya kalian sudah ada yang bisa ditunjukkan. Jadi jangan dikerjakan nanti, mulai dicicil saja. Ya, jadi silakan mulai dicicil-cicil ya. Jadi kalau memang bikin video, temanya apa videonya, kemudian dicicil bikin videonya. Jadi kan kalau nggak salah video itu peserta didiknya, mahasiswanya harus jadi aktor ya Bu ya. Minimal nampang, walaupun beda kota. Teman-teman kemarin ada yang itu anggotanya berserakan di seluruh penjuru Indonesia, nyatanya juga bisa jadi itu bisa. Jadi mereka video masing-masing sendiri-sendiri tentang bahaya COVID, dan akhirnya mereka videonya dijadikan satu, itu bisa. Oke. Mungkin itu aja. Itu aja mungkin Bu Febri atau Pak Dedi, mungkin ada yang ditambahkan Pak Dedi? Cukup saya Pak Agung. Cukup Pak Agung. Oke, siap. Baik teman-teman, untuk perkuliahan hari ini sampai di sini, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, semoga sehat selalu.